Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Dalam Keluaran 3 ayat 22 dikatakan, "Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan lawan-lawanmu." Tuhan sendiri menyatakan bahwa jika kita mendengarkan suaranya dan hidup dalam ketaatan yang setia, Dia akan bangkit untuk membela kita. Siapapun yang berani menentang kita, kekuatan manapun, musuh manapun, harus terlebih dahulu berhadapan dengannya. Pertempuran itu bukan lagi milik kita, tetapi menjadi miliknya. Dan ketika Tuhan yang berperang bagi kita, tidak ada musuh yang bisa bertahan. Inilah kebenaran yang mengubah cara pandang Daud terhadap dunia. Itulah sebabnya dalam Mazmur, Daud dengan berani berkata, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku." Daud memahami sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Ketika kita berjalan bersama Sang Gembala, kita tidak pernah kalah jumlah, tidak pernah tak terlindungi, dan tidak pernah sendirian. Daud tidak tak kenal takut karena hidupnya mudah, tetapi karena dia tahu siapa yang berdiri di sisinya. Dan janji yang sama masih berlaku bagi kita hari ini. Jadi, izinkan aku mengingatkanmu, saatnya berbicara, bukan kepada manusia, tetapi kepada musuh yang sebenarnya dalam hidupmu. Pertarungan yang tidak terlihat, tetapi melelahkan secara diam-diam. Berbicaralah kepada kecemasan yang mencoba mencuri tidurmu dan katakan, "Engkau tidak punya tempat di sini." Damai sejahtera Tuhan menjaga hatiku dan pikiranku. Berbicaralah kepada depresi dan dengan tegas nyatakan, "Sukacita Tuhan adalah kekuatanku dan tinggal dalam diriku." Berbicaralah kepada ketakutan, penolakan, kebingungan, konflik, penindasan rohani, dan kekacauan batin. Panggil mereka keluar, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Perang rohani tidak selalu berisik. Kadang-kadang itu terjadi dalam keheningan, dalam pikiran yang mengganggu, dalam beban yang tak terjelaskan, dalam bisikan kebohongan yang mengatakan bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup dikasihi. Tetapi kita dikasihi oleh Dia yang memimpin bala tentara malaikat. Kita dipilih, dimeteraikan, dan dilindungi oleh janji yang tak tergoyahkan. Dalam saat-saat ketika kita merasa terlalu lemah untuk bertarung, ingatlah ini, kita tidak harus berjuang sendiri. Itulah keindahan kasih karunia. Yesus tidak memanggil kita untuk memenangkan pertempuran sendirian. Dia memanggil kita untuk berjalan bersamanya. Dan saat kita melakukannya, Dia menjadi perisai kita, pembela kita, kemenangan kita. Kita membutuhkan Yesus setiap hari, bukan hanya di gereja atau saat kita berada di titik terendah, tetapi dalam setiap momen kehidupan, di tengah kesibukan, di saat bosan, dalam keputusan yang sulit,
dalam patah hati, kita membutuhkan kasih karunia-Nya untuk menguatkan kita, hikmat-Nya untuk membimbing kita, dan perlindungan-Nya untuk menaungi kita. Sebab, tidak peduli seberapa bijak, berbakat, atau tangguh kita, ada pertempuran yang tidak bisa kita menangkan tanpa Dia. Ada kekuatan rohani yang tidak bisa kita lihat, tetapi Dia melihat segalanya dan tidak pernah lengah. Alkitab mengingatkan kita dalam Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan, bukan hanya dari sebagian, tetapi dari semuanya. Itu berarti kita mungkin menghadapi pertempuran melalui penderitaan, kehilangan, pengkhianatan, atau pergumulan batin. Tetapi kita tidak akan tinggal di sana selamanya. Janji Tuhan bukan sekadar bertahan hidup, tetapi pembebasan. Dia mengangkat kita, memulihkan apa yang telah dicuri musuh. Jadi jika malam ini kamu bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana melangkah maju? Atau kemana harus berpaling? Jawabannya sederhana. Lihatlah kepada Yesus. Dekatlah dengannya. Dengarkan suaranya, bahkan saat sepi. Percayalah kepadanya, bahkan ketika jalannya tidak masuk akal. Berjalanlah bersamanya, bahkan ketika sulit. Biarkan rohnya memenuhi hatimu. Biarkan hadiratnya menjadi tempat perlindungan, kepercayaan diri, dan tempat persembunyianmu. Sebab ketika Tuhan menjadi pembelamu, musuh-musuhmu tidak punya peluang. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, penuh kasih, dan setia. Engkau Maha Kuasa, namun tetap dekat dengan yang patah hati. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka yang menjadi milikmu. Bersamamu, aku tidak perlu takut. Tidak ada kegelapan yang dapat menguasai hatiku, karena Engkau adalah terang yang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Bapa, malam ini aku datang kepadamu. Hari ini mungkin penuh dengan tantangan, kecemasan, atau kelelahan. Tetapi aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku memilih untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Bahkan ketika aku tidak bisa melihatnya, Engkau adalah perlindunganku, bentengku, dan tempat perlindunganku. Aku memohon perlindungan-Mu atas diriku dan keluargaku malam ini. Tutupi rumah kami dengan darah Yesus. Jagai setiap langkah kami, setiap pikiran kami, dan setiap perasaan kami. Biarlah damai-Mu memenuhi hati kami, dan hadirat-Mu menyertai kami saat kami beristirahat. Jauhkan kami dari setiap serangan musuh, dari kecemasan yang mencuri ketenangan, dari ketakutan yang membelenggu,
dan dari kekhawatiran yang membebani pikiran kami. Aku menyerahkan setiap beban, setiap pertanyaan yang belum terjawab, dan setiap ketidakpastian ke dalam tangan-Mu. Engkau lebih besar dari badai apapun, lebih tinggi dari gunung manapun, dan lebih kuat dari perjuangan apapun yang kuhadapi. Aku percaya bahwa Engkau sedang bekerja di balik layar, membuka jalan di tempat yang tampaknya buntu. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih karena Engkau tidak pernah tidur atau terlelap, tetapi selalu menjaga kami. Aku beristirahat malam ini dengan damai, karena aku tahu bahwa aku aman di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu. Dalam nama Yesus, jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu untuk memberitahu kami. Di kolom komentar, kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertaimu. Amin.